Hujan badai menggila di terminal. Fauzan tertinggal bus sambil memeluk map berkas yang harus sampai malam itu juga. Saat semua menolak menolong karena cuaca dan macet, sebuah mobil mewah berhenti, kaca turun pelan, dan Evelina berkata, "Sini ikut mobilku saja." Fauzan kira itu cuma pertolongan biasa, sampai ia sadar ada mobil gelap yang mengikuti dari belakang dan map itu justru jadi incaran. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun seperti dinding. Bukan hujan yang bisa ditertawakan sambil lari kecil, tapi hujan yang membuat wajah orang berubah jadi tegang dan buru-buru. Terminal sore itu bau aspal basah, solar, dan napas manusia yang lelah. Lampu-lampu redup memantul di genangan, seperti mata yang berkedip pelan. Fauzan berdiri di dekat tiang papan jadwal, memeluk map kuning tebal di dadanya. Kedua telapak tangannya menekan map itu seakan mapnya bisa lari kalau ia lengah. Dari ujung rambutnya, air menetes ke pipi lalu jatuh ke kerah baju. Map itu bukan barangnya. Itu amanah. Beberapa jam lalu, pengasuh pesantren memanggilnya. Bukan dengan suara keras, tapi dengan nada yang membuat hati langsung menunduk. Fauzan diberi map, lalu diberi kalimat yang sederhana namun berat. Ini harus sampai malam ini. Jangan ada yang kurang. Jangan ada yang rusak. Berkas di dalamnya tentang wakaf, tentang tanah kecil yang jadi harapan banyak orang. Ada tanda tangan, ada cap, ada lembar yang kalau hilang satu saja bisa membuat semuanya berubah jadi ribut. Fauzan tahu urusan seperti itu bisa membuat orang baik tiba-tiba bertengkar, bahkan dengan saudara sendiri. Karena itu ia memilih membawa sendiri. Ia tidak ingin menitip. Ia tidak ingin menunggu besok. Ia tidak ingin nama pesantren terseret masalah yang dibuat orang lain. Terminal makin ramai. Orang-orang menutup kepala dengan tas, dengan jaket, dengan apapun yang bisa menahan hujan. Suara klakson dari jalan raya menembus sampai ke dalam, bercampur dengan pengumuman yang serak dari pengeras suara. Fauzan menatap jam di ponsel, lalu menatap jalur keberangkatan. Bus terakhir tinggal menunggu beberapa penumpang. Ia merapat. Satu langkah lagi, dua langkah lagi, dan ia bisa naik. Lalu di sisi lain, ia melihat seorang ibu tua berdiri ragu di bibir trotoar. Sandalnya licin, tangannya memegang kantong kecil yang tampak berat. Saat ia melangkah, kakinya tergelincir. Tubuhnya miring, seolah hujan mendorongnya jatuh. Tidak ada waktu untuk berpikir. Fauzan berlari. Map itu ia tekan ke dadanya, lalu satu tangan ia lepas untuk menangkap bahu ibu itu. Tubuh ibu itu ringan, tapi beban takutnya terasa berat. Fauzan menahan, menguatkan, lalu memapah sampai ibu itu berdiri tegak. Ibu itu menatapnya, bibirnya gemetar. "Nah, tidak apa-apa, Bu." Fauzan cepat menyahut. Ia memeriksa lutut ibu itu, lalu memastikan ia tidak jatuh lagi. Orang-orang di sekitar ada yang menoleh, ada yang berjalan terus. Hujan tidak peduli siapa yang hampir jatuh. Fauzan menoleh kembali ke arah bus. Pintu bus sudah setengah menutup. Ia berlari. Kali ini lebih kencang, menabrak rintik air yang serasa batu kecil. Sepatunya mencipratkan genangan. Map di dadanya terasa makin berat, seakan kertas-kertas itu juga ikut cemas. "Pak, tunggu!" teriaknya. Namun suara Fauzan tenggelam oleh mesin yang meraung. Pintu bus menutup rapat. Lampu belakang menyala merah, lalu bergerak menjauh. Fauzan mengejar sampai ujung jalur. Tangannya terulur, tapi yang ia sentuh hanya udara basah. Bus itu menembus hujan, memudar, lalu hilang di tikungan keluar terminal. Ada jeda hening dalam diri Fauzan. Seperti seseorang mematikan semua suara di kepalanya. Ia berdiri, napasnya terengah, dadanya naik turun, lalu ia menatap map di pelukannya. Pinggiran map lembab. Air sudah merembes sedikit. Fauzan menggigit bibir. Ia menahan panik agar tidak pecah jadi gerakan bodoh. Dalam kepalanya, wajah pengasuh terlintas. Bukan wajah marah, tapi wajah yang percaya. Justru itulah yang membuat Fauzan sesak. Ia menarik napas panjang. Menunduk sebentar. Dalam hati ia memanggil Allah, bukan untuk meminta jalan instan, tapi untuk meminta agar ia tetap waras. Fauzan lalu bergerak cepat. Ia menuju pintu keluar terminal. Di bawah atap, ia mengibaskan air dari map dengan kain kecil yang ia simpan di tas. Ia bungkus map itu dengan plastik seadanya,
Plastik tipis yang ia dapat dari warung. Plastik itu tidak sempurna, tapi cukup menahan kertas dari hujan yang brutal. Di luar terminal, jalan raya seperti lautan. Mobil berjalan pelan, wiper menari keras, lampu-lampu membuat kabut tipis di udara. Fauzan melambaikan tangan, mencoba menahan ojek. Satu motor lewat, dua motor lewat. Mereka hanya menggeleng. Mas, saya bayar lebih. Fauzan mencoba lagi, suaranya hampir memohon. Seorang pengendara berhenti sebentar, melihat hujan, melihat macet, lalu menatap map di pelukan Fauzan. Maaf, Mas, nanti jatuh. Bahaya. Motor itu pergi. Fauzan tinggal berdiri lagi, memeluk map seakan itu satu-satunya benda yang mengikatnya pada tujuan. Ia menengok ke arah langit. Hujan tidak memberi tanda akan berhenti. Angin menusuk hingga ke tulang. Jaket Fauzan basah, menempel, membuat geraknya berat. Namun ia tidak boleh menyerah. Ia menatap peta di ponsel, jarak tujuan masih jauh, dan jam sudah menekan. Ia melangkah ke pinggir jalan, mencoba berjalan kaki dulu. Mungkin nanti ada angkot, mungkin ada kendaraan yang bisa ditumpangi, mungkin ada orang baik yang mau menolong. Ia tidak berani berharap terlalu besar, tapi ia juga tidak punya pilihan lain. Langkahnya baru beberapa meter ketika sebuah mobil mewah melambat di dekatnya. Mobil itu berbeda dari mobil lain. Badannya bersih meski hujan. Lampunya putih terang, pantulannya tajam di aspal basah. Suaranya halus, tidak meraung, seperti hewan besar yang tidak perlu menunjukkan taring. Fauzan otomatis mundur setengah langkah. Ia menatap kaca mobil. Kaca itu gelap, tapi ia bisa melihat siluet seseorang di dalam. Mobil berhenti sejajar dengannya, rapi, seperti berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Kaca sisi pengemudi turun sedikit. Udara hangat bercampur wangi keluar dari celah kecil itu. Kontras dengan bau hujan dan knalpot. Lalu Fauzan melihat wajah perempuan muda. Rapi, tenang, pipinya halus, matanya tajam namun tidak kasar. Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat Fauzan bingung karena senyum itu terasa tidak cocok dengan suasana badai. Perempuan itu menatap map di pelukan Fauzan, lalu menatap wajah Fauzan yang basah. Dengan nada datar namun lembut, ia berkata, "Sini ikut mobilku saja." Fauzan membeku sebentar. Suara hujan seolah mengecil. Yang tersisa hanya kalimat itu dan cara perempuan itu menatapnya seperti sudah mengenal dirinya lebih dulu. Hujan memukul kaca mobil seperti ribuan ujung jarum. Fauzan menatap perempuan itu tanpa berani lama, karena sorot matanya terlalu tenang untuk seseorang yang berhenti di tengah badai. Ia mengencangkan pelukan pada map, seolah map itu bisa melindunginya dari hal-hal yang tidak ia mengerti. "Maaf, Mbak." Fauzan mengatur napas. "Saya harus antar berkas. Kalau terlambat, bisa jadi masalah besar." Perempuan itu mengangguk pelan, seperti sudah paham apa yang dimaksud tanpa perlu penjelasan panjang. "Aku juga sedang dikejar waktu," katanya. "Masuk saja. Aku lewat arah yang sama." Fauzan ragu satu tarikan napas lagi. Ia tidak terbiasa menerima pertolongan dari orang asing, apalagi dari mobil semahal itu. Namun mapnya sudah lembab, tubuhnya menggigil, dan jalanan seperti tembok yang menolak semua orang. Ia membuka pintu, lalu masuk dengan gerakan cepat agar hujan tidak ikut menyusup. Hangat kabin langsung memeluknya. Wangi lembut menyusup ke hidungnya, aroma yang membuatnya tiba-tiba merasa kotor dengan jaket basah dan rambut menetes. Fauzan menahan canggung, menggeser map ke pangkuan, lalu mengelap ujung map dengan kain kecil yang sudah tidak bisa menyerap lagi. "Namamu siapa?" tanya perempuan itu, matanya tetap ke jalan. "Fauzan." "Aku Evelina." Nama itu jatuh di telinga Fauzan seperti nama yang pernah ia dengar di berita, tapi ia tidak yakin. Ia hanya mengangguk, menjaga sopan, menahan rasa ingin tahu. Ia memandang ke depan, mengikuti gerak wiper yang menyapu kaca. 1, 2, 3, berulang, seolah sedang menghitung detik yang hilang. Mobil bergerak pelan keluar dari keramaian terminal. Di spion, lampu terminal memudar, diganti deret gedung dan pohon yang basah. Fauzan berusaha menenangkan dirinya, tapi dadanya masih berdebar, bukan karena dingin, melainkan karena ada sesuatu dalam sikap Evelina yang terasa tidak biasa. Ponsel Evelina bergetar di dudukan dekat setir. Layar menyala, memperlihatkan panggilan masuk. Nama di layar singkat, "Paman." Evelina menatap sekilas, lalu mematikan panggilan tanpa ragu.
Panggilan kedua masuk segera, lalu ketiga. Evelina menghela napas, kali ini menjawab tanpa mengangkat ponsel ke telinga, hanya menekan tombol pengeras suara. Evelina, kamu di mana? Suara laki-laki terdengar, tegas dan dingin, seperti orang yang lebih nyaman memerintah daripada bertanya. Evelina tidak langsung menjawab. Aku sedang di jalan. Kamu jangan buat keputusan sendiri. Dokumen itu harus kembali malam ini. Kamu dengar? Fauzan menahan napas. Kata dokumen membuat bulu halus di lengannya berdiri. Ia menatap mapnya sebentar, lalu menatap jalan lagi. Ia mulai merasa mapnya bukan satu-satunya yang sedang diburu. Evelina menekan tombol mati. Sunyi kembali mengisi kabin, tapi sunyi yang berat, seperti ada benda keras yang diletakkan di dada. Fauzan akhirnya memberanikan diri bicara, suaranya pelan agar tidak terdengar menuduh. Itu keluarga Mbak. Evelina tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Keluarga bisa jadi tempat pulang, katanya, atau tempat paling cepat membuat kita tenggelam. Kalimat itu membuat Fauzan diam. Ia ingin menasihati, ingin berkata bahwa sabar itu luas, tapi ia menahan. Ia merasa belum pantas bicara banyak pada orang yang baru ia kenal, apalagi pada orang yang tampaknya sedang berjalan di tepi jurang yang tidak ia lihat. Mobil melewati persimpangan besar. Lampu merah menyala. Evelina berhenti. Di luar, hujan membuat lampu lalu lintas seperti bola merah yang berenang di air. Dalam jeda itu, Fauzan mencuri pandang lagi. Ada garis lelah di bawah mata Evelina. Tangannya memegang setir dengan kuat, seolah kalau dilepas sedikit saja, sesuatu akan runtuh. Di lehernya, ada jejak samar seperti bekas tekanan dari hari-hari yang tidak pernah benar-benar selesai. Lampu hijau menyala. Evelina kembali melaju. Beberapa menit kemudian, Fauzan merasa ada mobil yang terus muncul di belakang. Lampunya tidak terlalu dekat, tapi selalu ada, selalu tepat di jalur yang sama. Setiap kali Evelina pindah lajur, lampu itu ikut berpindah. Fauzan menelan ludah. Ia ingin memastikan dirinya tidak berhayal, tapi nalurinya tidak pernah berbohong di saat seperti ini. Ia menahan diri agar tidak panik, menjaga map tetap kering sebisa mungkin. Karena berkas itu adalah amanah yang harus sampai malam ini. Wakaf dalam map itu adalah pemberian untuk kepentingan umum. Sesuatu yang tidak seharusnya diperebutkan dengan cara kotor. Evelina menatap spion sekali lagi, lalu suaranya turun, lebih pelan dari bunyi hujan. Kalau nanti aku minta kamu jaga map itu sekuat tenaga, kamu bisa, katanya. Fauzan mengangguk pelan tanpa banyak berpikir. Ada sesuatu di balik kalimat itu, sesuatu yang membuat udara kabin terasa lebih sempit, seolah badai tidak hanya ada di luar kaca. Lampu kota seperti berenang di air. Setiap papan reklame, setiap lampu jalan, memantul di aspal basah menjadi garis-garis panjang yang bergoyang. Fauzan menatap lurus ke depan, tapi pikirannya lari kemana-mana. Ia merasa baru saja masuk ke arus yang lebih besar dari dirinya, arus yang tidak memberi ruang untuk orang kecil bernapas tenang. Evelina mengemudi tanpa banyak gerakan. Wajahnya tetap rapi, tapi ada sesuatu yang terlihat di sela-sela ketenangan itu. Seperti kaca bening yang retak halus, tidak langsung pecah, namun siap runtuh bila ditekan sedikit saja. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, tapi deret pesan yang masuk bertubi-tubi. Layar menyala, menampilkan potongan kata yang sempat terbaca Fauzan walau hanya sekilas. Rapat malam ini. Tanda tangan sekarang. Jangan keluar jalur. Ingat siapa yang punya kuasa. Fauzan menelan ludah. Ia tidak tahu konteksnya, tapi ia tahu rasa dari kalimat seperti itu. Ia pernah melihat warga kampung didatangi orang berjas, lalu semuanya mendadak takut bicara. Ia pernah mendengar cerita tentang tanah yang tiba-tiba hilang dari tangan pemiliknya. Kalimat-kalimat itu selalu mirip, selalu menyisakan bau ancaman walau dibungkus rapi. Lampu merah berikutnya menyala. Mobil berhenti. Wiper terus bergerak, membuat bunyi teratur seperti detak jam. Dalam hening itu, Evelina menekan jari kesetir lebih kuat dari sebelumnya. Fauzan melihat buku jarinya memutih. Lalu Evelina menarik napas panjang. Napas yang terdengar seperti menahan perih yang tidak mau keluar. Kamu, santri. Evelina tiba-tiba berkata, tanpa menoleh. Fauzan tersentak halus. Saya pernah mondok, Mbak. Sekarang ngantar berkas saja. Evelina mengangguk kecil. Pantas. Satu kata itu membuat Fauzan makin tidak nyaman, karena terdengar seperti potongan dari pengetahuan yang lebih panjang.
Seolah Evelina sudah punya gambaran tentang siapa Fauzan sejak awal, bukan baru menebak dari map dan cara bicara. Lampu hijau menyala. Evelina melaju lagi, kali ini sedikit lebih cepat. Fauzan kembali memperhatikan spion. Mobil gelap itu masih ada. Tidak menyalip. Tidak mendekat terang-terangan. Namun selalu menempel di belakang. Sabar. Seperti orang yang yakin mangsanya tidak bisa kabur. Fauzan berdehem pelan. Mbak Evelina? Maaf, itu mobil dari tadi ikut. Evelina tidak kaget. Ia hanya menghela napas, lalu menatap spion sekilas. Aku tahu. Kata-kata itu membuat tenggorokan Fauzan kering. Kalau begitu, kita ke tempat ramai saja. Atau ke pos keamanan. Evelina tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka daripada candaan. Tempat ramai tidak selalu aman. Kadang tempat ramai cuma memudahkan mereka menutup mulut orang. Fauzan diam. Di pesantren, ia diajari bahwa takut itu manusiawi, tapi menyerah pada takut adalah pilihan. Namun di sini, ia merasakan takut yang bentuknya nyata, takut yang bisa berubah jadi tangan kasar kapan saja. Evelina menurunkan volume radio yang sejak tadi nyaris tidak terdengar. Kabin jadi lebih sunyi. Hanya ada bunyi hujan dan wiper. Aku tidak bermaksud menyeret kamu, kata Evelina pelan, tapi aku juga tidak bisa berhenti sekarang. Fauzan menatap mapnya, lalu menatap jalan lagi. Ia mengingat amanah pengasuh. Ia mengingat wajah warga yang berharap tanah wakaf itu jadi madrasah, jadi tempat anak-anak belajar tanpa takut biaya. Fauzan tidak tahu mengapa urusan itu beririsan dengan urusan Evelina, tapi ia mulai merasa garisnya memang sengaja dipertemukan. Evelina menambah kecepatan. Mobil gelap di belakang ikut menambah kecepatan. Mereka memasuki jalan yang lebih sempit, melewati deret pohon dan bangunan tua. Lampu-lampu di sini lebih jarang, membuat bayangan lebih panjang. Fauzan melihat Evelina menghindari jalan utama, memilih gang besar yang jarang dilewati. Ini jalan pintas, ujar Evelina, seolah membaca kecemasan Fauzan. Fauzan tidak menjawab. Ia mencatat saja, bahwa Evelina hafal jalan seperti orang yang sering kabur dari sesuatu. Tiba-tiba ponsel Evelina berdering lagi. Nama yang sama muncul. Paman. Kali ini Evelina tidak mematikan. Ia mengangkat, tapi suaranya tidak lagi lembut. Aku sudah bilang, jangan ganggu, katanya pendek. Suara laki-laki itu terdengar lebih jelas, lebih tajam dari sebelumnya. Kamu bermain api, Evelina. Kamu pikir kamu masih punya orang di belakangmu. Semua sudah pergi. Tinggal aku yang menyelamatkan nama keluarga. Evelina menahan napas. Fauzan melihat rahangnya mengeras. Aku tidak butuh diselamatkan dengan cara kalian, kata Evelina, lalu mematikan panggilan tanpa menunggu jawaban. Beberapa detik setelah itu, Evelina mengangkat satu tangan, menyeka ujung matanya dengan cepat. Gerakannya halus, tapi Fauzan menangkap sesuatu yang membuat dadanya nyeri. Bukan air mata yang jatuh, melainkan air mata yang dipaksa tetap tinggal, karena menangis adalah kelemahan yang tidak boleh terlihat di dunia Evelina. Mobil melewati genangan besar. Air menyembur ke samping. Fauzan refleks menutupi map dengan tubuhnya. Evelina melirik sebentar, melihat gerakan itu, lalu untuk pertama kalinya ada kehangatan singkat di matanya. Kamu jaga itu seperti nyawa, kata Evelina. Karena memang seperti nyawa, Fauzan menjawab, lebih tegas dari yang ia kira. Evelina tersenyum kecil. Kali ini senyumnya lebih manusiawi, tapi cepat sekali menghilang saat ia menatap spion lagi. Mobil gelap itu makin dekat. Evelina menekan pedal, lalu berbelok tajam ke jalan menurun yang gelap. Di ujung jalan itu, tampak siluet sebuah gedung tua berdiri di balik pepohonan basah, seperti bangunan yang lama ditinggalkan, namun masih menyimpan rahasia yang tidak pernah dikubur. Evelina memperlambat mobil tepat di depan gerbangnya yang berkarat. Turun, kata Evelina pelan. Fauzan menatap gedung itu, lalu menatap Evelina. Di wajah Evelina, ketegangan berubah menjadi tekad, seolah tempat ini bukan sekadar tujuan, tapi medan terakhir yang ia pilih sendiri. Evelina mematikan mesin. Hening jatuh di antara mereka, dan suara hujan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Evelina turun lebih dulu. Begitu pintu terbuka, hujan langsung menyergap seperti tangan kasar yang menolak siapapun keluar dari kehangatan. Fauzan ikut turun, memegangi map dengan kedua tangan, menempelkan plastik pelindung itu lebih rapat agar air tidak menyelinap. Di depan mereka berdiri gerbang besi yang catnya sudah mengelupas. Besinya berkarat,
tapi masih kokoh. Di baliknya, gedung tua terlihat seperti tubuh besar yang lama menahan napas. Jendelanya gelap. Dindingnya lembab. Lampu halaman nyaris tidak ada. Hanya cahaya mobil yang memantul ke tanah dan membuat bayangan mereka tampak panjang, seperti dua orang yang sedang masuk ke tempat yang tidak ingin disebut namanya. Fauzan menelan ludah. "Bah, ini tempat apa?" Evelina tidak langsung menjawab. Ia menutup pintu mobil pelan, lalu memandangi gedung itu seperti memandangi luka yang tidak pernah sembuh. "Tempat yang dulu ramai," katanya akhirnya, "sekarang jadi sunyi." Hujan membuat rambut Evelina basah, menempel di sisi wajahnya. Untuk sesaat, wajahnya terlihat lebih muda, lebih rapuh. Namun ia segera mengangkat dagu, menegakkan bahu, seolah ia sadar ia tidak boleh terlihat lemah di tempat ini. Fauzan baru sadar sesuatu saat Evelina melangkah satu langkah ke depan. Kakinya tidak bergerak sehalus orang sehat. Ada jeda kecil, seperti ototnya menolak perintah. Evelina menahan, lalu memaksakan langkah berikutnya. Ia cepat-cepat menguasai ekspresi, tapi Fauzan sudah melihatnya. "Mbak Evelina." Fauzan mendekat setengah langkah, refleks ingin membantu. "Tidak usah," kata Evelina cepat. Suaranya tetap lembut tapi tegas. "Aku bisa." Kalimat itu terdengar seperti kebiasaan yang diulang tiap hari, bukan karena benar-benar bisa, melainkan karena ia tidak punya pilihan selain terlihat bisa. Di belakang, suara mesin mobil lain terdengar. Fauzan menoleh. Mobil gelap itu muncul dari tikungan, melambat, lalu berhenti tidak jauh dari gerbang. Lampunya tidak dimatikan. Dua sorot lampu putih menembak jalanan basah, membuat air hujan terlihat seperti benang-benang yang digantung di udara. Fauzan merasakan darahnya turun ke kaki. Ia tidak perlu memastikan lagi. Mereka memang diikuti. Evelina tidak panik. Ia hanya menatap mobil itu sekilas, lalu menatap Fauzan. Di mata Evelina, ada perintah yang tidak diucapkan, tapi jelas. "Dengar," Evelina berkata pelan. "Kalau aku bilang lari, kamu lari. Jangan menoleh." Fauzan memeluk map lebih erat. "Saya tidak bisa ninggalin Mbak." Evelina menghela napas singkat, seperti menahan emosi yang hampir tumpah. "Kamu bisa menyelamatkan aku dengan cara menyelamatkan itu." Fauzan ingin membantah, tapi ia menahan. Ada sesuatu dalam nada Evelina yang membuat kata-kata mati sebelum keluar. Seperti Evelina sudah berkali-kali mencoba berpegang pada orang, lalu berkali-kali pula dijatuhkan. Gerbang besi mengerang saat Evelina mendorongnya. Suaranya panjang dan serak, seolah tempat itu menolak dibuka setelah sekian lama. Mereka masuk. Begitu melewati gerbang, udara terasa berbeda. Tidak hanya dingin, tapi juga berat. Fauzan merasakan bau tanah basah bercampur dengan bau kayu lapuk. Di kejauhan, ada bunyi air menetes dari atap bocor. Bunyi kecil, tapi terdengar jelas karena lingkungan begitu sunyi. Langkah Evelina tetap pelan. Fauzan berjalan di sampingnya, berusaha menyesuaikan, sambil sesekali menahan map agar tidak terguncang. Di belakang, suara pintu mobil gelap terbuka samar, tertutup lagi. Ada langkah kaki di luar gerbang. Fauzan menoleh cepat sekali, lalu kembali menatap depan. Jantungnya memukul seperti ingin keluar. Mereka sampai di pintu utama gedung. Pintu kayu besar itu memiliki gagang besi. Evelina meraih gagang, tapi tangan kirinya sempat gemetar. Fauzan melihat. Gemetar itu bukan karena hujan. Evelina menekan telapak tangan sebentar pada gagang, lalu mendorong. Pintu terbuka dengan bunyi berat, mengeluarkan udara lembab yang seperti terjebak bertahun-tahun. Di dalam, lorong panjang menyambut, dindingnya dipenuhi bekas paku, bekas bingkai, bekas masa lalu. Fauzan menggeser langkah masuk, dan suara sepatu basahnya menggema. Evelina menyalakan lampu kecil dari ponsel. Cahaya putih tipis memotong gelap, menampakkan debu yang menari. Mereka berjalan pelan. Setiap langkah terasa seperti membuka halaman yang tidak seharusnya dibaca. Di ujung lorong, ada papan nama Kusam. Fauzan membaca pelan, karena hurufnya hampir pudar. Ada kata yayasan dan kata pendidikan. Nama itu membuat Fauzan merinding, karena ia pernah mendengarnya dalam cerita pengasuh, tapi ia tidak pernah menyangka akan berdiri di dalam bangunannya. Evelina berhenti di depan dinding yang memajang foto lama. Foto itu sudah menguning, tapi wajah-wajah di dalamnya masih bisa dikenali. Ada anak-anak berseragam. Ada guru. Ada seorang perempuan muda berdiri di tengah,
tersenyum dengan mata yang hangat. Evelina mematung. Fauzan ikut menatap. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Senyum perempuan di foto itu mirip dengan senyum Evelina, hanya lebih lembut, lebih lapang. Seakan perempuan itu tidak pernah mengenal dunia yang kejam. Dia? Fauzan tidak menyelesaikan kalimatnya. Evelina mengangguk perlahan, tanpa menoleh. Ibuku. Suara Evelina tipis, hampir hilang di antara bunyi hujan yang masih mengetuk kaca jendela gedung. Fauzan menatap Evelina, melihat pundaknya yang tiba-tiba turun sedikit. Untuk pertama kalinya, Evelina tampak seperti seseorang yang benar-benar sendiri. Fauzan ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada kata yang terasa pantas. Ia hanya berdiri, memeluk Map, merasakan air menetes dari rambutnya ke pipi. Dari luar lorong, terdengar suara gerbang besi kembali mengerang. Ada yang membuka. Lalu ada langkah kaki yang lebih yakin, lebih berat, tidak terburu-buru. Evelina menegakkan tubuh lagi. Ia menyeka wajahnya cepat, menghapus apapun yang nyaris terlihat. Langkah kaki itu mendekat. Fauzan bisa mendengar bunyi sepatu yang tidak basah, bunyi yang rapi, seperti orang yang datang bukan untuk berlindung dari hujan, tapi untuk mengambil sesuatu. Bayangan muncul di ujung lorong. Ada 3 orang. Yang di depan berjas, rambutnya rapi, wajahnya tenang, namun matanya dingin. 2 orang di belakangnya berdiri seperti tembok. Pria itu menatap Evelina, lalu menatap Fauzan, lalu berhenti pada Map yang dipeluk Fauzan. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang merasa berhak. Evelina, katanya, suaranya lembut tapi menekan. Akhirnya kamu datang. Evelina tidak mundur. Aku tidak mengundangmu. Pria itu melangkah 1 langkah lebih dekat. Kamu selalu lupa, tempat ini juga bagian dari keluargaku. Fauzan merasakan tangan Evelina bergerak sedikit, seolah memberi isyarat agar Fauzan bersiap. Namun Evelina tetap berdiri di tempat. Wajahnya datar, matanya menantang. Pria itu mengangguk kecil, lalu menunjuk Map di pelukan Fauzan. Serahkan dokumennya, katanya. Fauzan otomatis memeluk Map lebih erat. Plastik pembungkus itu berkeresek. Jari-jari Fauzan menegang, seperti menahan sesuatu yang ingin direnggut paksa. Pria itu menatap Fauzan lama, lalu berkata pelan, anak baik seperti kamu tidak perlu ikut campur urusan orang besar. Evelina menyahut sebelum Fauzan sempat bicara. Justru orang besar yang suka memaksa orang kecil ikut campur. Udara di lorong itu berubah. Hujan di luar terdengar makin jauh, seolah dunia luar ditutup rapat. Yang tersisa hanya 3 pasang mata yang saling mengunci, dan Map di tangan Fauzan yang tiba-tiba terasa lebih berat dari seluruh malam. Lorong itu terasa makin sempit walau panjang. Cahaya dari ponsel Evelina menggantung di dinding, menampakkan noda air yang menurun seperti aliran air mata lama. Fauzan berdiri setengah langkah di belakang, tidak berani terlalu dekat, tapi juga tidak berani jauh. Map di pelukannya menjadi satu-satunya benda yang terasa pasti di tengah suasana yang berubah seperti mimpi buruk. Pria berjas itu melangkah lagi. Sepatunya bersih, tidak basah, seolah hujan di luar tidak berlaku untuknya. 2 orang di belakangnya bergerak mengikuti, jarak mereka rapi, seperti kebiasaan yang sudah dilatih. Serahkan, pria itu mengulang, suaranya tetap rendah, tapi ada nada yang membuat kata itu terasa seperti perintah yang tidak boleh dibantah. Fauzan mengangkat Map sedikit, refleks ingin menjauh. Ini bukan milik saya, katanya, berusaha tenang. Ini amanah. Pria itu tersenyum tipis. Amanah bisa dipindah tangan. Tinggal cari alasan yang cocok. Evelina menatap pria itu tanpa berkedip. Ia berdiri tegak. Namun Fauzan melihat kaki Evelina seperti menahan sesuatu yang berat. Setiap kali ia menggeser posisi, ada jeda halus di lututnya. Ia menyembunyikan, tapi tubuh tidak bisa bohong. Kamu sudah ambil cukup banyak, kata Evelina. Pria itu tertawa pelan. Aku ambil yang seharusnya aku jaga. Evelina menggeleng kecil, senyum pahit muncul sekilas. Menjaga bukan berarti menguasai. Udara jadi dingin, bukan karena hujan, tapi karena kata-kata mereka seperti pisau yang saling menggores. Fauzan merasa menjadi orang asing yang tersesat di meja makan keluarga, lalu tiba-tiba disuruh memilih pihak. Pria itu melirik ke foto di dinding, foto ibu Evelina yang masih tersenyum hangat. Ia tidak menatap lama, hanya sekilas, seperti orang yang ingin menghapus sesuatu dari ingatan.
Kamu masih bergantung pada masa lalu, katanya pada Evelina. Sementara masa lalu itu sudah selesai. Evelina mendekati dinding foto, berdiri tepat di bawahnya. Cahaya ponsel menyorot wajahnya, membuat garis lelahnya lebih jelas. Masa lalu tidak selesai hanya karena kamu bilang selesai, jawabnya. Fauzan merasakan napasnya tertahan. Ia melihat tangan Evelina meraih sesuatu di saku, lalu menggenggamnya kuat. Bukan senjata, tapi benda kecil yang memantulkan cahaya, seperti kunci. Pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat. Dua orang di belakangnya mulai bergerak, satu ke sisi kiri, satu ke sisi kanan. Mereka tidak berlari. Mereka seperti yakin lorong ini milik mereka. Fauzan mundur setengah langkah. Tumitnya menyentuh dinding dingin. Ia menatap Evelina, menunggu instruksi, karena sejak tadi Evelina yang memegang kendali. Evelina tidak menatap anak buah itu. Matanya hanya menatap pria berjas itu, lalu turun sebentar ke map di tangan Fauzan. Tatapannya berubah, menjadi tatapan yang lebih dalam, seperti orang yang mengukur apakah seseorang layak memegang sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Fauzan. Evelina memanggil pelan. Fauzan menoleh cepat. Iya. Evelina mengulurkan kunci itu tanpa banyak gerak. Ambil. Masukkan ke saku. Kalau aku bilang sekarang, kamu lari lewat pintu kecil di kanan lorong. Jangan lihat ke belakang. Kamu hanya jaga map itu. Fauzan menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Mbak, saya. Jangan bicara. Evelina memotong, suaranya tetap halus namun tegas. Kamu lebih aman kalau tidak tahu terlalu banyak. Kalimat itu membuat Fauzan makin yakin bahwa ia sudah terlanjur tahu sesuatu. Bahkan sebelum ia benar-benar paham, namanya sudah diseret ke dalam pusaran. Pria berjas itu memperhatikan kunci yang berpindah tangan. Senyumnya hilang sedikit. Oh, katanya, jadi kamu bermain seperti ini. Evelina mengangkat dagu. Aku hanya melindungi yang seharusnya dilindungi. Dua orang itu melangkah makin dekat. Fauzan merasakan otot bahunya menegang. Ia ingin melawan, tapi ia tahu dirinya bukan petarung. Ia hanya orang yang biasa mengantar barang dan mengantar doa. Evelina tiba-tiba mengangkat ponselnya lebih tinggi, menyorot wajah pria berjas itu dengan cahaya terang. Aku punya rekaman, katanya, nada suaranya seperti memukul meja. Satu gerakan lagi, aku kirim ke banyak orang. Pria itu berhenti sebentar. Ada jeda tipis, hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Evelina tidak sedang menggertak. Kamu pikir orang akan percaya? Pria itu berkata, berusaha tetap santai. Evelina menyeringai kecil. Orang mungkin tidak percaya padaku. Tapi mereka selalu suka percaya pada skandal. Fauzan menatap Evelina dengan kagum yang tertahan. Perempuan itu rapuh, tapi ia berdiri seperti tembok. Seolah ia sudah belajar bahwa di dunia yang memakan yang lemah, satu-satunya cara bertahan adalah menunjukkan gigi, walau mulut sedang berdarah. Pria itu menghela napas, menurunkan bahunya seolah menyerah, tapi matanya tidak pernah lembut. Baik, katanya. Kita bicara sebagai keluarga. Evelina tidak bergerak. Keluarga tidak memerintah seperti itu. Pria itu menatap Fauzan lagi. Anak ini siapa? Kenapa kamu bawa dia? Evelina menjawab tanpa ragu. Dia yang akan memastikan amanah itu sampai. Amanah siapa? Pria itu menyeringai. Pesantren. Mendengar kata pesantren, Fauzan terkejut. Pria itu menyebutnya seperti sudah hafal. Fauzan menegang, rasa dingin merayap ke punggungnya. Jika pria ini tahu pesantren, berarti ia tahu jalur, tahu tujuan, bahkan mungkin tahu nama Fauzan. Evelina melihat perubahan wajah Fauzan. Kamu harus pergi, bisiknya cepat, kali ini tanpa menatap pria itu. Fauzan ingin menolak. Namun tatapan Evelina bukan memohon, melainkan memerintah dengan cara yang lebih halus. Seolah ia berkata, jangan jadikan keberanianmu kebodohan. Pintu kecil yang Evelina maksud ada di sisi kanan lorong, setengah tertutup, kayunya rapuh. Fauzan bergerak pelan ke arah sana, berusaha tidak menimbulkan suara. Plastik map berkresek pelan. Fauzan menahan napas, menekan map ke dada agar tidak jatuh. Pria berjas itu menyadari gerakan Fauzan. Hei, katanya, suaranya naik setingkat. Evelina melangkah satu langkah, memotong pandangan pria itu. Kamu ingin dokumen itu, tapi kamu juga ingin aku diam. Kalau kamu sentuh dia, aku bicara.
Dua orang di belakang pria itu berhenti. Mata mereka melirik pada pria itu, menunggu keputusan. Fauzan merasakan tenggorokannya terbakar oleh rasa takut, tapi ia terus berjalan. Tangannya meraba kunci di saku, dingin dan keras, seperti pengingat bahwa ini bukan kebetulan. Saat Fauzan membuka pintu kecil itu, udara lembab yang lebih pekat menyambut. Ada tangga turun, gelap, sempit. Bunyi air menetes terdengar lebih jelas. Fauzan menuruni satu anak tangga, lalu dua, sambil memegangi map dengan satu tangan dan dinding dengan tangan lain. Di atas, ia masih mendengar suara Evelina. Suaranya tetap tenang, tapi ada getar yang ditahan. Suara pria berjas itu tetap rendah, namun lebih tajam, seperti orang yang mulai kehilangan kesabaran. Fauzan turun lebih dalam. Langkahnya pelan, supaya tidak terpeleset. Di ujung tangga, ada ruangan sempit seperti ruang arsip. Rak-rak tua berdiri, penuh map lusuh dan berkas berdebu. Di tengah ruangan, ada lemari besi kecil menempel pada dinding, pintunya berkarat, tapi kuncinya tampak masih utuh. Fauzan menahan napas. Ia mendekat, mengeluarkan kunci dari saku. Kunci itu pas masuk lubang kunci lemari besi, seolah lemari itu sudah lama menunggu tangan ini. Begitu kunci diputar, bunyi klik terdengar jelas. Pintu lemari besi terbuka pelan. Di dalamnya ada tumpukan kertas yang dibungkus plastik tebal, sebuah foto kecil, dan satu surat yang tampak paling tua. Fauzan mengambil foto itu dulu, karena fotonya berada paling atas. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda yang sama dengan foto di lorong tadi, berdiri di depan gerbang pesantren. Di sampingnya ada seorang pria yang wajahnya tertutup bayangan, tapi Fauzan mengenali bentuk bahunya, cara ia berdiri, dan bekas luka kecil di dagu. Itu wajah ayahnya. Tangan Fauzan gemetar hebat. Dadanya mendadak sakit, seperti baru saja dihantam batu. Ia menatap foto itu lama, merasa waktu berhenti. Ia tidak pernah mendengar ayahnya menyebut nama Evelina, apalagi menyebut ibu Evelina. Fauzan menurunkan foto pelan, lalu meraih surat tua itu. Kertasnya sudah menguning, tapi tulisan di atasnya masih tegas. Ada nama ayahnya tertulis lengkap, bersama kata yang membuat darah Fauzan seperti membeku. Saksi. Di atas, suara seseorang membanting sesuatu. Fauzan tersentak, cepat-cepat memasukkan surat dan foto ke dalam mapnya, lalu menutup lemari besi. Ia mengunci kembali dengan tangan gemetar. Nafasnya tersengal, bukan karena berlari, tapi karena dunia yang ia kenal tiba-tiba berubah bentuk. Ia menatap pintu tangga, mendengar langkah kaki di atas mulai berpindah, seperti ada yang bergerak mendekati pintu kecil ini. Fauzan memeluk map itu lebih erat, merasakan sudut-sudut kertas menekan dadanya. Di dalam map itu kini bukan hanya amanah wakaf, tapi juga potongan rahasia yang seharusnya terkubur bersama masa lalu ayahnya. Langkah kaki di atas tangga terdengar makin dekat. Fauzan menahan napas, menekan punggungnya ke rak arsip. Ruang itu sempit, tapi gelapnya memberi sedikit perlindungan. Di pelukannya, map terasa seperti benda panas. Foto ayahnya dan surat tua itu berada di antara lembar wakaf, menunggu saat yang tepat untuk menjelaskan apa yang selama ini hanya jadi firasat. Pintu tangga berderit. Cahaya ponsel menyapu ruangan, memotong debu yang melayang. Fauzan memejam sebentar, berdoa dalam hati agar langkah itu bukan langkah orang yang akan merenggut amanah. Namun yang turun bukan pria berjas itu. Evelina muncul lebih dulu. Wajahnya pucat, bibirnya menahan getar. Rambutnya basah menempel di pelipis. Ia menutup pintu tangga pelan dari dalam, lalu mengunci dengan gerakan yang terlihat terlatih. Saat ia menoleh pada Fauzan, matanya memerah, bukan karena hujan, melainkan karena marah yang dipaksa diam. Mereka sudah mengepung lorong, kata Evelina lirih. Fauzan berdiri cepat. Mbak aman. Evelina mengangguk, tapi gerakannya kaku, seolah ia baru saja memaksa tubuhnya melakukan sesuatu yang menolak. Fauzan melihat tangan Evelina memegang sisi tangga sebentar, menahan nyeri yang menyelip di lututnya. Namun Evelina segera melepas, menyembunyikan, lalu menatap map di tangan Fauzan. Kamu sudah lihat isi lemari, katanya. Fauzan tidak bisa bohong. Ia hanya mengangguk pelan. Ada foto, ada surat, nama ayah saya. Evelina memejam sebentar, seperti menahan gelombang besar. Itu sebabnya aku harus ke sini, ucapnya. Aku harus pastikan surat itu tidak jatuh ke tangan paman. Fauzan mendekat setengah langkah, suaranya turun.
Paman itu siapa sebenarnya? Evelina menelan ludah. Dia orang yang memanggil dirinya penyelamat, tapi hidup dari ketakutan orang lain. Di atas, suara pria berjas terdengar. Ia berbicara pada seseorang, suaranya jelas melewati celah pintu. Nada bicaranya santai, seperti rapat di ruang kantor, bukan perburuan di tengah hujan. Kalian jaga pintu belakang. Jangan sampai keluar. Dia bawa kurir itu. Anak itu harus diambil hidup-hidup. Dokumen yang di tangannya yang kita butuhkan. Fauzan merasakan darahnya dingin. Ia menatap Evelina dengan mata membesar. Evelina mengangguk kecil, seolah membenarkan bahwa Fauzan baru saja mendengar kenyataan yang seharusnya tidak didengar. Dia menyebut saya. Fauzan berbisik. Dia sudah tahu kamu sejak awal. Jawab Evelina, pelan namun tegas. Kalimat itu membuat dada Fauzan seperti diremas. Ia mengingat terminal. Ia mengingat cara Evelina berhenti tepat di dekatnya. Ia mengingat senyum tipis yang terlalu tenang. Evelina melangkah mendekat, lalu menunjuk satu pintu besi kecil di sisi ruang arsip. Pintu itu menuju lorong bawah. Lorong itu tembus ke gang belakang. Kalau kamu bisa keluar dari sini, kamu bisa pergi tanpa terlihat. Fauzan menggenggam map lebih erat. Mbak ikut. Evelina tersenyum singkat, lalu menggeleng. Kalau aku ikut, mereka akan mengejar lebih ganas. Mereka ingin aku diam. Mereka ingin aku terlihat salah. Kalau aku hilang malam ini, besok pagi namaku akan jadi bahan berita, dan paman akan mengumumkan dia mengambil alih semuanya. Fauzan ingin membantah, tapi Evelina mengangkat telunjuk, menahannya. Kamu dengar? Evelina berkata. Aku tidak peduli mereka ambil apapun dariku. Tapi dokumen wakaf itu tidak boleh berubah jadi alat memeras pesantren. Dan surat tentang ayahmu itu tidak boleh dipakai untuk menghapus ibuku 2 kali. Kata-kata itu membuat Fauzan menatap mapnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar berkas, melainkan garis tipis antara benar dan salah. Di atas, pintu lorong dibanting keras. Bunyi itu membuat rak bergetar pelan. Evelina menoleh cepat, lalu memaksa tubuhnya tetap tenang. Ia meraih ponsel, membuka aplikasi perekam, lalu menekannya tanpa suara. Aku tidak punya banyak orang. Evelina berbisik pada Fauzan. Aku tidak percaya pada mereka yang dulu bilang setia. Mereka pergi satu persatu saat aku mulai sulit berjalan. Fauzan melihat mata Evelina berkaca. Ia tidak menangis, tapi airnya menahan di ujung, seperti bendungan yang sudah retak. Fauzan merasakan pedih yang aneh, pedih yang bukan miliknya, tapi terasa seperti dititipkan. Aku cuma kurir, Mbak, kata Fauzan, suaranya serak. Justru itu, Evelina menjawab cepat. Kamu tidak punya kepentingan selain amanah. Itu yang membuatmu berbahaya buat mereka. Suara langkah kaki terdengar di atas tangga lagi. Kali ini lebih banyak. Ada bunyi sepatu yang tidak ragu. Lalu suara pria berjas itu kembali, lebih dekat. Evelina, buka pintunya. Kita rapat sebentar. Kamu dengar kata rapat. Jangan buat aku susah. Cara ia menyebut rapat membuat kata itu berubah jadi ancaman. Fauzan menahan napas. Evelina menatap pintu, lalu menatap Fauzan. Sekarang, katanya. Fauzan masih ingin berkata banyak, ingin memohon agar Evelina ikut. Namun Evelina menyentuh lengan Fauzan sebentar, sentuhan singkat yang penuh perintah dan kepercayaan. Kamu jalan lurus, jangan berhenti, ujar Evelina. Kalau kamu dengar suara apapun di belakang, kamu tetap jalan. Kamu bawa map itu ke orang pesantren. Pastikan dokumen wakaf sampai tangan yang benar. Fauzan mengangguk, matanya panas. Ia tidak suka meninggalkan orang yang sudah menolongnya. Tapi ia juga tahu, malam ini bukan tentang rasa enak di hati. Malam ini tentang menjaga sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia membuka pintu besi kecil itu perlahan. Udara dingin menyergap dari lorong bawah. Lorong itu sempit. Ada pipa-pipa tua, lantainya licin, tapi tampak sepi. Evelina menatapnya sekali lagi. Fauzan. Iya. Evelina menahan napas. Kalau kamu selamat, simpan dulu foto itu. Jangan tunjukkan ke sembarang orang. Fauzan menelan ludah, lalu memasukkan map lebih rapat ke dada. Ia melangkah masuk lorong bawah, menutup pintu besi pelan agar tidak berbunyi. Begitu pintu tertutup, Fauzan masih mendengar suara Evelina di luar ruang arsip. Suaranya naik sedikit, seolah ia sengaja memancing perhatian.
Aku tidak akan menyerahkan apapun, kata Evelina, jelas. Lalu suara pria berjas itu terdengar lebih dingin, lebih tajam, seperti seseorang yang merasa waktunya disia-siakan. Kalau begitu, kamu memaksa aku. Fauzan berjalan makin cepat dalam lorong bawah, menahan licin, menahan gemetar, menahan dada yang ingin meledak. Di ujung lorong, terlihat cahaya kecil dari celah pintu keluar ke gang belakang, seperti titik harapan yang jauh. Ia memeluk map itu lebih kuat, seolah memeluk seluruh hidupnya sendiri, lalu melangkah tanpa menoleh. Lorong bawah itu seperti perut gedung yang menelan suara. Dindingnya basah, pipa-pipa tua menempel seperti urat. Lampu hampir tidak ada, hanya cahaya tipis dari ujung lorong yang terlihat seperti garis putih jauh. Fauzan berjalan cepat tapi hati-hati. Sepatunya licin, lututnya gemetar, dan udara di sana dingin sampai ke tulang. Ia memeluk map lebih rapat. Plastik pembungkusnya sudah kusut dan robek di sudut, tapi ia tetap menekannya pada dada, melindungi kertas-kertas yang ia bawa. Amanah itu bukan sekadar titipan. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan dan harus dijaga meski yang menjaganya sedang takut. Dari belakang, suara benturan terdengar samar, lalu suara langkah sepatu yang berlari. Fauzan tidak menoleh. Ia memegang pesan Evelina seperti pegangan pada tebing. Jangan menoleh. Ia mempercepat langkah. Di salah satu tikungan lorong, ada pintu besi kecil yang setengah terbuka. Fauzan mendorongnya, lalu keluar ke gang belakang. Angin hujan langsung menyambut. Gang itu sempit, dindingnya penuh lumut, kabel listrik menggantung rendah. Di ujung gang, ada jalan kecil menuju deret ruko yang sudah tutup. Fauzan berlari. Napasnya tersengal, dadanya panas, tapi tangannya tetap kuat memeluk map. Ia menyeberang genangan, melompati lubang, menahan terpeleset. Saat ia menoleh sekilas ke arah gedung, ia melihat lampu mobil gelap masih menyala di depan gerbang, seperti mata yang tidak pernah tidur. Fauzan ingin pergi sejauh mungkin, tapi pikirannya menabrak satu hal yang lebih kuat dari takut. Foto ayahnya. Nama ayahnya. Kata saksi. Ayahnya bukan orang yang banyak bicara. Tapi Fauzan ingat kebiasaan ayahnya sebelum wafat. Kalau azan maghrib selesai, ayahnya sering duduk di teras, menatap jalan, lalu diam lama, seperti mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Setiap kali Fauzan bertanya, ayahnya hanya menjawab pelan, jaga mulut, jaga hati. Malam ini, kalimat itu kembali hidup. Fauzan sampai di jalan utama. Ia mencoba menahan angkot, tapi jalan sepi karena hujan. Ia melihat lampu dari toko kecil yang masih buka, lalu masuk sebentar untuk berlindung. Nafasnya masih tidak teratur. Ia menurunkan map ke meja, membuka sedikit untuk memastikan kertas tidak basah parah. Di dalam map, surat tua itu seperti benda yang bersinar dalam gelap. Fauzan membuka setengah. Ia tidak membaca semua, hanya beberapa baris yang cukup membuat tubuhnya dingin lagi. Ada nama ayahnya. Ada tanggal lama. Ada nama yayasan yang sama dengan gedung tadi. Ada catatan singkat tentang seorang perempuan yang harus diamankan, bukan diserahkan. Di akhir catatan, ada satu kalimat pendek yang membuat Fauzan menahan napas. Jangan percaya keluarga sendiri. Fauzan menutup map cepat, seperti takut kalimat itu melompat keluar dan jadi kenyataan di depan matanya. Ia menelan ludah, lalu menggenggam map lagi. Dari luar toko, suara mesin mobil terdengar pelan. Fauzan melirik lewat kaca. Mobil gelap. Lampunya dimatikan, tapi tubuhnya terlihat jelas karena basah. Mobil itu berhenti tidak jauh dari toko. Fauzan merasa waktu berhenti. Ia tidak tahu apakah mereka melihatnya. Ia tidak tahu apakah mereka mengikuti sejak gang atau baru menemukan jejaknya. Yang ia tahu, ia harus bergerak sekarang. Ia keluar lewat pintu samping toko, melangkah cepat di bawah atap sempit, lalu membelok ke jalan kecil yang lebih gelap. Ia tidak berani berlari lagi di jalan utama. Ia memilih jalur kampung, jalur yang lebih berliku, jalur yang bisa menyembunyikan orang kecil. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin jelas ia sadar satu hal. Mereka tidak sekadar mengejar map wakaf. Mereka mengejar isi rahasia yang menempel pada nama ayahnya. Dan Fauzan baru saja membawa nama itu kembali ke permukaan. Hujan mulai mereda sedikit, tapi dingin tetap menggigit. Di ujung jalan kecil, lampu masjid terlihat samar. Fauzan berjalan ke arah itu, berharap ada tempat yang bisa menenangkan kepalanya sebentar. Di teras masjid, ia duduk, memeluk map, menunduk.
Bibirnya bergerak pelan. Ia memanggil Allah dalam hati, meminta satu hal saja, agar langkahnya tidak salah. Saat ia mengangkat kepala, ada seseorang berdiri di bawah lampu teras, memakai jaket gelap, wajahnya tidak terlalu jelas karena cahaya jatuh dari atas. Orang itu tidak mendekat, hanya berkata singkat dengan suara yang dingin. "Kamu anaknya." Fauzan membeku. Tangannya spontan menutup map lebih rapat. Orang itu melangkah satu langkah, cukup untuk membuat wajahnya terlihat. Bukan pria berjas, bukan juga anak buahnya. Wajahnya lebih muda, tapi matanya sama tajam. "Ayahmu dulu membuat banyak orang kehilangan kendali," kata orang itu pelan. "Sekarang kamu yang memegang kertas yang sama." Fauzan berdiri perlahan, tubuhnya menahan gemetar. Ia menatap orang itu tanpa berkedip, berusaha mencari celah untuk lari bila perlu. Namun orang itu mengangkat telapak tangan, seperti menahan suasana agar tidak meledak. "Aku tidak mau menyakitimu," katanya. "Aku cuma ingin kamu tahu, wakaf itu bukan hanya tentang tanah dan kertas." Fauzan menelan ludah. Kata wakaf terdengar berbeda dari mulut orang asing itu, bukan seperti ibadah, tapi seperti kunci yang bisa membuka atau menutup hidup seseorang. Di kejauhan, suara mobil mendekat lagi, pelan, seperti binatang yang mengendus jejak. Fauzan memutar tubuh sedikit, menyiapkan langkah. Orang itu menatap ke arah suara mesin, lalu kembali menatap Fauzan. "Malam ini kamu harus memilih jalan yang tidak bisa dibalik," katanya. Suaranya tetap rendah, tetap menekan. Fauzan menggenggam map dengan kedua tangan, memaksa dadanya tetap tenang, lalu melangkah mundur satu langkah ke sisi gelap teras masjid, menyatu dengan bayangan yang basah. Fauzan bergerak menempel dinding luar masjid, menyatu dengan gelap yang basah. Orang muda itu masih berdiri di bawah lampu teras, tidak mengejar, tidak juga pergi. Seolah ia hanya ditugaskan menyampaikan kalimat, lalu membiarkan kalimat itu tumbuh jadi ketakutan sendiri. Suara mobil mendekat, lalu berhenti. Tidak jauh. Mesin dibiarkan menyala pelan. Fauzan memejam sepersekian detik, menahan napas, memeluk map seperti memeluk sisa keberanian. Ia tahu, kalau ia berdiri di sini terlalu lama, mereka akan mengunci semua jalan. Ia turun dari teras masjid, masuk ke sisi gang yang lebih sempit. Air hujan menetes dari atap seng, membentuk irama kecil yang membuat langkahnya terdengar lebih jelas. Fauzan menahan, berjalan pelan, menekan napas, lalu mempercepat saat gang mulai melebar. Ia tidak tahu berapa lama ia berjalan, sampai akhirnya ia berhenti di bawah lampu jalan yang mati setengah. Ia membuka map sedikit, hanya cukup untuk melihat apakah foto dan surat masih aman. Kertas-kertas wakaf tetap kering sebagian, plastiknya menahan paling buruknya hujan. Namun yang membuat tangannya kembali gemetar bukan wakaf itu, melainkan kertas tua yang menyebut nama ayahnya. Fauzan menelan ludah, lalu menarik satu lembar kecil yang terselip di sela kertas. Kertas itu baru, bersih, tidak menguning seperti surat tua. Tulisan di atasnya rapi, tajam, seperti orang yang terbiasa menulis perintah tanpa menaikkan suara. Fauzan mengenali tulisan itu dari catatan singkat yang Evelina tulis di map saat di mobil. Catatan kecil yang tadi ia anggap tak penting. Ini tulisan Evelina. Fauzan membaca pelan, dan tubuhnya seperti kehilangan panas. "Aku menunggumu di terminal sejak sore. Aku tahu kamu akan membantu orang lain lebih dulu. Aku butuh orang yang tidak bisa dibeli. Aku butuh santri." Fauzan mematung. Hujan yang tinggal rintik terasa seperti suara yang jauh. Dada Fauzan sesak, bukan karena lelah, melainkan karena kenyataan yang menghantamnya dari arah yang tidak ia duga. Jadi berhentinya Evelina di terminal bukan kebetulan. Jadi kalimat "sini ikut mobilku saja" itu bukan reaksi spontan. Itu pilihan yang direncanakan. Fauzan menutup kertas itu cepat, seperti takut hurufnya berubah jadi api. Ia mengangkat kepala, menatap jalanan basah yang kosong, lalu memutar tubuh, ingin kembali mencari Evelina, ingin menuntut penjelasan. Namun di saat yang sama, ia mendengar langkah pelan dari belakang. Bukan langkah sepatu berjas, bukan juga langkah orang yang terburu-buru. Langkah itu tertahan, seperti orang yang menahan sakit. Fauzan berbalik. Di ujung gang, Evelina berdiri. Basah kuyup. Napasnya pendek. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala lebih terang dari lampu apapun di jalan itu. Ia tidak membawa payung. Ia tidak membawa pengawal. Ia hanya membawa tubuhnya sendiri yang jelas lelah, namun dipaksa terus berjalan.
Fauzan refleks maju satu langkah. Mbak, kenapa Mbak di sini? Evelina menahan napas, seolah menahan nyeri di kaki. Aku tidak bisa tinggal di gedung itu, katanya lirih. Aku keluar lewat jalur lain. Fauzan menatapnya tajam, lalu mengangkat kertas catatan yang barusan ia baca. Tangannya gemetar marah dan takut jadi satu. Mbak menunggu saya. Suara Fauzan pecah pelan. Mbak sudah tahu saya akan ada di terminal. Kenapa? Evelina menutup mata sebentar. Saat ia membuka lagi, ada air yang menggenang di pelupuknya, tapi ia menahan agar tidak jatuh. Karena semua orang yang aku percaya pergi, jawab Evelina. Saat aku tidak lagi kuat berdiri lama, saat aku tidak lagi bisa rapat dari pagi sampai malam, mereka mulai menyebutku beban. Fauzan menahan napas. Kata-kata itu terdengar bukan seperti keluhan, melainkan pengakuan seseorang yang sudah lama digigit sendirian. Evelina melangkah lebih dekat, lalu berhenti ketika lututnya seperti menolak. Ia memegang tembok gang sebentar, memaksa tetap tegak. Fauzan ingin membantu, tapi Evelina menggeleng halus, seolah bantuan itu membuatnya merasa lebih kecil. Aku butuh orang yang tidak punya urusan dengan keluargaku, lanjutnya. Orang yang tidak takut kehilangan jabatan, karena tidak punya jabatan. Orang yang tidak takut kehilangan uang, karena tidak mengejar uang. Fauzan menatap map di pelukannya. Ia mengerti arah kalimat itu, tapi tetap tidak siap menerimanya. Kenapa harus saya? Tanya Fauzan, lebih pelan. Evelina menatapnya, dan kali ini tatapannya seperti mengangkat masa lalu yang lama ditenggelamkan. Karena pesantrenmu. Fauzan membeku. Pesantren itu bukan sekadar tempat kamu belajar, kata Evelina. Itu tempat ibuku pernah berlindung. Kata ibuku membuat suara hujan di sekitar mereka seperti berhenti sebentar. Fauzan menatap Evelina, menunggu kalimat berikutnya, karena kalimat itu terasa terlalu besar untuk dibiarkan menggantung. Evelina menarik napas panjang. Saat semua pintu tertutup, ibuku pergi ke tempat itu. Ia menulis surat, ia menyiapkan wakaf, ia ingin memastikan orang kecil tidak diinjak. Tapi keluargaku, mereka menganggap itu penghinaan. Fauzan menelan ludah. Ia teringat foto ibu Evelina di depan gerbang pesantren. Foto yang tadi ia lihat di lemari besi. Foto yang juga menampilkan ayahnya. Fauzan membuka map sedikit, menyingkap plastik, mengambil foto itu dengan hati-hati, lalu menunjukkannya pada Evelina tanpa kata. Evelina melihat foto itu, dan tubuhnya seperti kehilangan sisa tenaga. Wajahnya memucat lebih dalam. Matanya membesar, lalu bibirnya bergetar. Itu, suaranya nyaris hilang. Itu ayahmu. Fauzan mengangguk pelan. Saya baru tahu malam ini. Evelina menutup mulutnya dengan satu tangan. Air mata akhirnya jatuh, satu saja, lalu ia cepat-cepat menyekanya, marah pada dirinya sendiri karena kalah di depan orang lain. Namun Fauzan melihat, air mata itu bukan kelemahan. Air mata itu seperti kebenaran yang terlalu lama dikurung. Aku menunggumu di terminal, kata Evelina lagi, kali ini lebih jujur, lebih rapuh. Karena aku tidak punya jalan lain untuk mengembalikan niat ibuku. Dokumen wakaf itu harus sampai ke tangan yang benar. Kata wakaf sendiri berarti sesuatu yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas. Fauzan merasakan marahnya runtuh sedikit. Ia masih bingung, masih takut, tapi ia mulai melihat bahwa Evelina bukan sekadar orang kaya yang iseng menolong. Evelina sedang berlari dari keluarga sendiri, dari orang-orang yang menjadikan nama besar sebagai alat menelan yang lemah. Dari ujung jalan, suara mesin mobil terdengar lagi. Kali ini lebih dari satu. Evelina menoleh cepat, lalu menatap Fauzan dengan tatapan yang tidak bisa ditawar. Kamu harus bergerak sekarang, katanya. Fauzan memeluk map erat. Ia menatap Evelina, melihat tubuh yang menahan sakit, melihat mata yang menahan ambruk, lalu mengangguk pelan. Evelina meraih saku jaketnya, mengeluarkan benda kecil, bukan kunci, melainkan kartu tipis. Ia menyelipkannya ke tangan Fauzan. Kalau kamu sampai di pesantren, serahkan juga itu ke pengasuh, kata Evelina. Jangan ke siapapun selain dia. Fauzan menggenggam kartu itu, merasa dinginnya menempel di telapak tangan. Evelina menarik napas, lalu berkata dengan suara rendah, aku tidak minta kamu percaya padaku. Aku cuma minta kamu jaga amanah itu, karena amanah berarti sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Fauzan tidak menjawab panjang.
Ia hanya mengangguk sekali, lalu melangkah mundur, bersiap pergi. Hujan sudah tinggal rintik, tapi suara mobil di kejauhan membuat malam kembali terasa seperti badai. Suara mesin mobil makin dekat. Evelina menarik napas, lalu memaksa tubuhnya bergerak seperti orang yang tidak boleh kalah. Fauzan menatapnya, lalu menatap jalanan basah di depan, merasa kedua kakinya seperti bukan miliknya. Ia ingin menyelamatkan Evelina, tapi ia juga tahu, amanah di tangan mereka sedang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal belas kasih. Evelina menggenggam lengan Fauzan sebentar. Pegangannya dingin, tapi tegas. Kita pecah, kata Evelina pelan. Mereka akan pilih mengejar siapa. Fauzan menahan napas. Mbak jangan gila. Evelina tersenyum tipis, senyum yang seperti sudah lelah bertahan. Aku tidak punya kemewahan untuk takut. Ia menunjuk arah lain, jalur kecil yang berbelok ke pasar malam yang sudah sepi. Kamu ke arah sana. Aku ke arah sebaliknya. Kalau kamu sampai, serahkan dokumen wakaf dan kartu itu ke pengasuh. Fauzan menggenggam map erat. Kata wakaf yang tadi disebut Evelina terasa kembali berat di bahunya. Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas. Ia mengerti, kalau dokumen itu jatuh ke tangan paman, niat ikhlas itu akan dipelintir menjadi alat kuasa. Fauzan menatap Evelina, lalu menahan suara yang ingin memanggil namanya lagi. Ia hanya mengangguk sekali, karena ia tahu kata-kata bisa membuat waktu habis. Mereka berpisah di simpang kecil. Fauzan berlari ke kiri, Evelina berjalan cepat ke kanan, menahan nyeri tapi tidak menahan langkah. Dalam beberapa detik, suara ban mencicit terdengar. Mobil gelap berbelok mengikuti salah satu dari mereka. Fauzan tidak tahu siapa yang mereka pilih, sampai ia mendengar teriakan dari arah jalan Evelina. Bukan teriakan minta tolong, tapi teriakan orang yang sedang dipaksa berhenti. Fauzan nyaris berbalik, namun ia ingat tangan Evelina yang dingin dan perintah yang tidak bisa dibantah. Ia menekan lari, masuk ke jalur kampung, melewati gang yang licin, melewati rumah-rumah yang lampunya redup. Napasnya tersengal, tenggorokannya terbakar, tapi ia tidak berhenti. Di bawah atap warung yang tutup, Fauzan berhenti sebentar. Ia membuka map, menatap foto ayahnya sekali lagi. Hatinya seperti ditarik ke masa kecil. Ayahnya bukan orang yang suka perhatian. Ayahnya hanya bekerja, lalu pulang, lalu diam. Namun malam ini, diam itu seperti pesan rahasia yang akhirnya terbaca. Fauzan mengeluarkan surat tua dan membaca lebih banyak. Matanya menelusuri baris demi baris meski tangan gemetar. Ada uraian singkat tentang malam ketika Ibu Evelina hendak menyerahkan dokumen wakaf, lalu dipaksa menghilang dari catatan. Ada tanda tangan beberapa orang. Dan ada catatan di pinggir yang membuat Fauzan terasa tenggelam. Nama ayah Fauzan disebut sebagai orang yang menolak menandatangani pemindahan lahan. Ia memilih jadi saksi yang menyimpan bukti, bukan pelaku yang ikut menghapus. Di bagian bawah, ada satu kalimat yang membuat Fauzan menahan air mata. Jaga amanah itu sampai anak-anak bisa belajar tanpa takut. Amanah berarti sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Fauzan menggigit bibir. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tidak jelas arahnya. Ayahnya memikul ini sendirian, sementara Fauzan baru memegangnya sekarang, di tengah hujan dan kejaran. Di ujung gang, lampu motor menyala. Fauzan menutup map cepat, memasukkan surat dan foto ke posisi semula, lalu berdiri. Ia menahan diri agar tidak panik, lalu berjalan cepat seolah ia hanya orang biasa yang pulang kehujanan. Motor itu mendekat, berhenti beberapa meter. Dari balik helm, seseorang menatap Fauzan tanpa suara, lalu melepas helmnya. Itu orang muda yang tadi muncul di teras masjid. Kamu masih membawa itu? Katanya, suaranya dingin tapi tidak liar. Fauzan tidak menjawab, hanya menatap tajam. Orang muda itu menghela napas, seolah lelah jadi bayangan orang lain. Aku dulu melihat ayahmu berdiri di depan paman itu, katanya pelan. Ayahmu tidak punya uang, tapi dia punya keberanian yang membuat orang kaya merasa miskin. Fauzan merasakan tenggorokannya menegang. Kamu siapa? Orang muda itu menatap ke jalan, lalu kembali menatap Fauzan. Aku anak dari sopir keluarga itu. Aku tahu kemana Ibu Evelina dibawa. Aku tahu siapa yang memerintah. Aku juga tahu kenapa Evelina memilih kamu. Fauzan merasa malam makin pekat walau hujan sudah ringan. Orang muda itu mengeluarkan ponsel, menunjukkan satu rekaman suara pendek. Di layar tertulis satu nama pengirim,
Evelina. Fauzan menatap, lalu menelan ludah. Orang muda itu berkata pelan, Evelina tidak hanya menunggumu di terminal. Ia juga menyiapkan satu jalan terakhir. Kalau kamu gagal sampai ke pesantren. Fauzan menggenggam map lebih keras, merasakan ujung kertas menekan telapak tangannya, seperti mengingatkan bahwa setiap detik bisa jadi penentu. Fauzan menahan napas, lalu memutuskan berhenti membaca apapun. Malam ini bukan waktunya menyusun teori. Malam ini waktunya menyelamatkan amanah. Orang muda itu berdiri di dekat motornya, menatap jalanan seperti sedang menghitung arah angin. Kalau kamu lurus ke pesantren, mereka akan menangkapmu di jalan besar, katanya pelan. Aku bisa mengantar lewat jalur belakang. Tapi kamu harus percaya, sebentar saja. Fauzan menatap wajah itu. Ada lelah yang sama seperti lelah orang yang terlalu lama melihat kebusukan tapi tidak punya kuasa membersihkan. Fauzan tidak ingin percaya mudah, tapi ia juga tidak punya ruang untuk keras kepala. Aku cuma minta satu, Fauzan berkata pelan. Jangan sentuh map ini. Orang muda itu mengangguk. Aku tidak mau kertas. Aku mau selesai. Fauzan naik ke motor, memeluk map di depan dada, menekannya kuat dengan kedua lengan. Mereka melaju pelan melewati gang sempit, menembus jalur kampung yang jarang dilalui mobil. Lampu rumah-rumah redup, suara hujan tinggal sisa, seperti napas panjang yang mulai tenang. Di pertigaan kecil, mereka berhenti. Dari jauh, lampu mobil gelap melintas di jalan besar, berputar pelan seperti anjing pencari jejak. Fauzan menahan napas. Orang muda itu menunggu sampai lampu itu menjauh, lalu memutar gas lagi, mengambil jalur tanah yang becek, melewati kebun kecil, dan menembus jalan menuju pinggiran kota. Saat kubah pesantren terlihat dari kejauhan, Fauzan merasa dadanya runtuh. Bukan karena lemah, tapi karena lega yang datang terlalu terlambat. Pagar pesantren sederhana, lampunya kuning, dan suara air menetes dari daun-daun besar terasa lebih damai daripada bunyi mesin apapun. Mereka berhenti di dekat pintu samping. Orang muda itu tidak ikut masuk. Ia hanya menunjuk ke arah teras, lalu berkata lirih, pengasuh biasanya bangun sebelum subuh. Fauzan turun, membetulkan map, lalu berjalan pelan ke teras. Sandalnya basah, langkahnya berat, tapi ia memaksa tetap tenang. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Pengasuh muncul dengan sarung dan jaket tipis. Wajahnya tua, tapi matanya tajam, seperti mata yang sudah lama memandang hidup tanpa mudah tertipu. Fauzan menunduk dalam. Saya Fauzan. Saya bawa amanah. Pengasuh menatap map itu lama. Lalu ia mengangguk kecil, seakan sejak awal sudah tahu malam ini akan datang. Masuk. Di ruang tamu sederhana, Fauzan duduk di lantai. Tangannya membuka plastik map perlahan, seperti membuka luka. Ia mengeluarkan dokumen wakaf lebih dulu, meletakkannya di depan pengasuh dengan dua tangan. Setelah itu, ia mengeluarkan kartu yang Evelina selipkan, lalu foto, lalu surat tua. Pengasuh tidak langsung membaca. Ia menatap nama yayasan di dokumen wakaf, lalu memejam sebentar. Bibirnya bergerak pelan, seperti menahan doa agar tidak terdengar. Fauzan menahan napas saat pengasuh membuka surat tua itu. Mata tua itu menelusuri baris demi baris, tenang, namun makin lama makin berat. Saat pengasuh melihat nama ayah Fauzan, tangannya berhenti. Pengasuh mengangkat kepala menatap Fauzan. Kamu baru tahu malam ini. Fauzan mengangguk pelan. Tenggorokannya kering. Pengasuh menarik napas panjang, lalu menaruh surat itu pelan di atas sajadah yang terlipat, seolah surat itu tidak pantas diletakkan sembarangan. Ayahmu menjaga ini dengan cara yang paling sunyi, katanya. Ada orang yang menyangka diam itu takut. Padahal diam itu cara menahan darah agar tidak tumpah. Fauzan menunduk lebih dalam. Matanya panas. Ia tidak ingin menangis, tapi rasa yang menumpuk di dada tidak bisa lagi disembunyikan. Di luar, langkah tergesa terdengar. Pintu pesantren diketuk kuat. Fauzan tersentak. Orang muda yang mengantar tadi muncul di ambang, napasnya pendek. Mereka datang, katanya pelan. Mobil gelap itu berhenti di ujung jalan. Fauzan berdiri refleks. Pengasuh tetap duduk, tenang, seolah badai tidak punya hak masuk ke ruangan itu. Pengasuh mengambil ponsel tua dari sampingnya, lalu mengetik cepat. Tenang, ada orang yang masih ingat hutang budi. Tidak sampai beberapa menit, suara kendaraan lain terdengar. Bukan satu, beberapa.
Lalu suara orang berbicara di luar, lebih dari satu, suara yang tegas tapi tidak arogan. Fauzan tidak melihat jelas, namun ia mendengar seseorang menyebut nama yayasan, menyebut kata dokumen, menyebut kata wakaf dengan nada yang tidak bisa dipatahkan. Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas. Fauzan berdiri di dekat jendela, menahan napas, mendengar ketegangan di luar seperti tali yang ditarik sampai nyaris putus. Lalu semuanya mendadak tenang. Mesin mobil gelap menjauh perlahan, seperti orang yang terpaksa mundur karena panggungnya sudah berubah. Fauzan baru sadar ia menahan napas terlalu lama. Namun ada satu hal yang belum selesai di dadanya. Ia menoleh pada pengasuh. Mbak Evelina. Pengasuh menatapnya, lalu mengangguk pelan seolah mengerti tanpa dijelaskan. Ia mengambil kartu yang Evelina beri, membaliknya, membaca satu nomor, lalu menekan panggilan. Nada sambung terdengar. Fauzan menahan napas lagi. Suara di seberang masuk, lemah tapi jelas. Ini Evelina. Fauzan merasa lututnya lemas. Ia ingin merebut ponsel, tapi pengasuh mengangkat tangan, menahan. Kamu di mana? Tanya pengasuh, suaranya tenang. Di mobil. Suara Evelina pelan, seperti menahan nyeri. Aku baik-baik saja. Jangan roer. Fauzan tidak tahan. Mbak. Ada jeda. Lalu suara Evelina berubah, seperti seseorang yang sudah menahan air mata terlalu lama. Fauzan. Kamu sampai. Iya, Mbak. Fauzan menjawab pelan. Amanahnya sampai. Pengasuh menutup mata sebentar, lalu berkata lembut. Kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang biarkan pesantren melakukan bagian kami. Evelina menarik napas di seberang. Terima kasih, katanya lirih. Aku tidak punya apa-apa untuk membayar. Fauzan menggeleng walau Evelina tidak bisa melihat. Amanah itu bukan untuk dibayar. Amanah itu untuk dijaga. Amanah berarti sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Di luar, langit mulai memudar. Suara ayam jantan terdengar jauh. Hujan benar-benar berhenti, menyisakan dingin tipis dan jalanan basah yang memantulkan cahaya subuh. Fauzan duduk lagi di lantai, menatap map yang kini terbuka, tanpa takut isinya direnggut. Di sudut ruangan, pengasuh merapikan dokumen wakaf, menaruhnya di tempat yang aman, seolah sedang menaruh masa depan banyak anak. Fauzan menunduk, memanggil Allah dalam hati, bukan untuk meminta jadi pahlawan, tapi untuk meminta tetap lurus saat jalan mudah membelokkan manusia. Di seberang telepon, napas Evelina terdengar lebih tenang. Fauzan tidak tahu seperti apa hidup Evelina setelah malam ini. Namun ia tahu satu hal yang tidak bisa dirampas siapapun. Amanah sudah tiba, dan kebenaran sudah menemukan pintu masuknya.